Lalu, ini nanti pendaftaran. Ini saya duduk di kursi antrian, saya mengantarkan pasien di sebuah puskesmas di daerah Boyolali, di mana pasien yang saya antar ini tidak ber-KTP sesuai dengan lokasi puskesmas. Kebetulan KTP-nya luar kota, apakah kemudian kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar rakyat itu bisa terlayani meskipun dia tidak berada di atau tidak sama lokasi KTP-nya dengan lokasi puskesmas. Sepertinya pelayanan puskesmas ini cukup ramah dengan pasien yang datang. Ini antrinya cukup banyak. Tadi ini pukul 8.42, di mana pasien yang saya antar itu memperoleh nomor antrian 43. Sebelum nanti masuk ke pendaftaran itu harus di screening manual. Ya, sebagai catatan bahwa pasien yang saya antar ini adalah mantan buruh, artinya statusnya sudah bukan lagi buruh aktif, dan ketika berhenti sebagai buruh itu ya tidak dapat pesangon, sehingga fasilitas kesehatan yang harus diakses itu dia tanpa BPJS, tetapi membutuhkan pelayanan medis yang untuk sementara ini perkiraannya adalah penyakit, ada kemungkinan jantung, tapi nggak tahu persisnya seperti apa, kita lihat saja nanti. Tapi sejauh ini kita ya boleh dikatakan puas dengan pelayanan puskesmas di area Boyolali. Ya, mudah-mudahan pasien ini akan memperoleh penanganan yang memadai sesuai dengan kondisinya yang tanpa pesangon tetapi membutuhkan fasilitas kesehatan. Malam. Nah, ini proses awal sebelum pendaftaran di screening manual, menjalani screening manual. Jadi pasien ini tidak memegang KTP Boyolali tetapi Jawa Timur. Nah, karena sesuai dengan undang-undang
baik Undang-Undang 45 maupun Undang-Undang Kesehatan, maka pelayanan kesehatan itu menjadi hak rakyat. Ini meskipun tidak ber-KTP Boyolali, ini pokoknya tetap memperoleh pelayanan kesehatan. Ini sebelum nanti masuk ke pendaftaran, ini menjalani proses screening awal. Dan saya kira ini cukup sangat membantu bagi terutama pasien tidak mampu, karena yang bersangkutan ini adalah mantan buruh yang ketika berhenti karena segi kesehatan dan usia itu tidak memperoleh pesangon, sehingga ketika pelayanan kesehatan itu menjadi mahal, maka keberadaan pusat layanan seperti puskesmas semacam ini tentu sangat membantu masyarakat, terutama dari kalangan yang tidak mampu. Ya, mudah-mudahan si pasien memperoleh penanganan yang meskipun murah itu kemudian pelayanannya tidak murahan. Ini tahap berikutnya, setelah screening awal tadi kita untuk mendaftarkan di loket pendaftaran. Ya, barangkali ini informasi semacam ini perlu bagi masyarakat yang punya nasib kurang lebih sama dengan mantan buruh ini ya. Sehingga ketika memerlukan pelayanan kesehatan dan dia tidak berada di atau satu daerah administratif dengan lokasi puskesmas berada, maka pelayanan kesehatan masih tetap bisa diperoleh. Nah, ini saya kira yang merupakan hal yang bagus, yang hanya perlu peningkatan saja. Jadi saya kira orang-orang semacam ini tentu sangat tertolong dengan keberadaan puskesmas. Jadi sekali lagi ini perlu saya tekankan, ini adalah mantan buruh yang tidak memperoleh pesangon. Dan ini tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan. Ya, saya kira keberadaan puskesmas ini sangat membantu masyarakat, terutama masyarakat yang tidak mampu mengakses BPJS dan kebetulan terpaksa harus berada di luar daerah sesuai KTP, maka tetap bisa memperoleh pelayanan kesehatan meskipun tidak sama dengan alamat KTP. Ini satu hal yang harus kita apresiasi, dan mudah-mudahan ke depan pelayanan semacam ini meningkat lagi lebih baik, sehingga terutama membantu masyarakat yang sangat membutuhkan, di mana pelayanan kesehatan itu adalah hak dasar rakyat, dan itu bisa dipenuhi secara baik oleh puskesmas. Maaf Mas, ini bisa misalnya request obat yang paling minimal gitu sakit gitu? Karena nanti tanya. Oh gitu, nanti minta itu Mas. Coba panggilannya ini Pak ya. Oh ya. A31 ini ya. Oh iya. Makasih Mas. Selalu Ya. panjang umur. Barakawo, lancar rezekinya, amin. Assalamualaikum. Kita menuju
antri untuk diperiksa. Jadi informasi semacam ini barangkali dibutuhkan oleh sekali lagi orang-orang yang kurang lebih nasibnya sama, buruh tanpa pesangon, mantan buruh, kemudian memerlukan pelayanan kesehatan, datang saja ke puskesmas dimanapun Anda berada, karena memang fungsi puskesmas itu adalah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang itu menjadi hak dasar rakyat sesuai dengan konstitusi, sesuai dengan undang-undang kesehatan. Maka pelayanan kesehatan tetap harus diberikan meskipun itu kepada warga miskin seperti yang di depan saya ini.